Hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI 2021, angka stunting di Sumsel sebesar 24%. Gubernur Sumsel Haji Herman Deru mengajak para bidan untuk memberikan layanan terbaik pada masyarakat, terutama dalam pencegahan kasus stunting di Provinsi Sumatera Selatan. Hal tersebut diungkapkan orang nomor 1 di Sumsel itu saat memberikan sambutan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia atau IBI sekaligus rapat kerja daerah di Hotel Swarna Dwipa Rabu 3 Agustus 2022. Oleh sebab itu, kata Herman Deru, Provinsi Sumsel mendapat amanah untuk dapat menurunkan angka stunting secara nasional menjadi 14% di tahun 2024. Peran bidan bukan hanya bertindak kuratif terhadap ibu yang dirawatnya, tapi juga edukatif dan preventif. Saat ini mencoba untuk menggeser mindset masyarakat yang selalu berpikir untuk berobat, menjadi berpikir untuk mencegah stunting. Herman Deru menuturkan, bidan sebagai garda terdepan tercatat ada sekitar 10.764 orang tersebar di Provinsi Sumatera Selatan yang memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Oleh sebab itu, dalam mengemban tugas, lanjut Herman Deru, para bidan untuk dibekali dengan konsep dan implementasi yang tepat, agar mampu mengedukasi dan melayani dengan baik sejak ibu masuk dalam masa kehamilan, nipas, bayi baru lahir, ibu menyusui, dan perkembangan balita, dengan standar pelayanan minimal yang harus dicapai. Sementara Ketua Umum PBIB Dr. Emi Nurjasmi, MKes, menambahkan, IBI dibentuk pada tanggal 24 Juni 1951 dan hari ini memperingati HUT IBI ke-71 tahun. Menurutnya, tugas bidan sangat strategis dalam menyelenggarakan program prioritas ibu, bayi, dan balita. Tema Rakerda kali ini adalah konsolidasi ibu dalam menghadapi perkembangan pelayanan KIA, KB, dan KESPRI di masa pandemi COVID. Rakerda ini juga sebagai tindak lanjut dari Rakernas, tandasnya. Gubernur Haji Herman Deru menyambut hangat kunjungan kerja Gubernur Lemhamnas RI Andi Wijayanto dan jajarannya dengan menggelar welcome dinner di Gria Agung Palembang Senin 1 Agustus 2022 malam. Kunjungan kerja Lemhanas RI di Sumsel tersebut dilakukan guna mengumpulkan data dalam rangka memberi sumbang saran pemikiran kepada Presiden RI dalam rekomendasi kebijakan strategi terkait soal menyikapi ideologi transnasional dalam rangka konsolidasi demokrasi. Pada kesempatan itu, Herman Deru memamerkan sejumlah potensi dan keunggulan Sumsel. Sumsel ini merupakan provinsi yang masyarakatnya heterogen, dikenal sebagai Batang Hari 9 karena ada 9 suku, 9 bahasa, dan 9 sungai besar ada di Sumsel ini, kata Herman Deru. Kendati memiliki penduduk heterogen, lanjutnya, kerukunan di Sumsel masih tetap terjaga sampai saat ini. Keheterogenan itu menjadi modal Sumsel dalam mengelola daerah. Kontrol ego masing-masing penduduk tetap terjaga, sehingga terciptanya Sumsel zero konflik baik dari konflik agama, ras, dan lainnya. Selain itu, sambung Herman Deru, ketahanan pangan di Sumsel juga tak kalah hebatnya, di mana potensi pertanian dan perkebunan menjadi andil terwujudnya ketahanan pangan tersebut. Potensi utama yang ada di Sumsel adalah pertanian, baik dari sektor pangan seperti padi maupun perkebunan seperti karet dan sawit, terangnya. Terciptanya ketahanan pangan tersebut juga tak lepas dari peran semua pihak yang turut membantu, termasuk peran TNI dan Polri. Gerakan Sumsel Mandiri Pangan atau GSMP disebutnya memiliki potensi besar dalam penekanan angka kemiskinan tersebut. GSMP yang dicanangkan cukup berhasil menekan angka kemiskinan di Sumsel ini. Jadi di Sumsel masyarakat diubah pola pikirnya dari yang sebelumnya konsumtif menjadi produktif, jelasnya. Sebagai pemilik komoditas andalan yakni kelapa sawit dan karet, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin atau MUBA terus memaksimalkan untuk mempermudah pelaku usaha sektor perkebunan untuk melakukan pelaporan-pelaporan. Hal ini juga guna merealisasikan Permentan Nomor 5 Tahun 2018. Selama ini laporan pelaku usaha sektor perkebunan di MUBA sering telat dan bisa dikatakan kurang taat.
Nah, dengan adanya aplikasi Siap Bun atau sistem aplikasi pelaporan pelaku usaha perkebunan, bisa memaksa pelaku usaha berkebun di Muba untuk disiplin. Tegas PJ Bupati Dr. Andes Apriyadi MSI saat Kopi Morning dengan pelaku usaha perkebunan sekaligus launching sistem aplikasi pelaporan pelaku usaha perkebunan atau Siap Bun oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin di Guest House Gria Bumi Serasan Sekate, Rabu 3 Agustus 2022. Apriyadi menegaskan, aplikasi Siap Bun inisiasi digital yang sangat tepat untuk mengatasi kendala pelaporan-pelaporan pelaku usaha selama ini yang sering dihadapi, dan lewat aplikasi ini lebih transparan dan akuntabel. Apalagi soal pelaporan ini kan sudah diatur dalam Permentan nomor 5 tahun 2018. Mari kita taati bersama. Kita juga akan menyiapkan sanksi tegas kalau tetap tidak disiplin lewat aplikasi ini, ucapnya. Lanjutnya, dengan aplikasi Siap Bun semuanya bisa dilaporkan dengan cepat dan memangkas waktu tanpa harus melapor dengan datang langsung ke kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Muba. Hemat waktu, tak perlu lagi datang jauh-jauh ke kantor Disbun Muba, tuturnya.